terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan program Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Selama 30 menit ke depan, saya Panca Rizky akan kembali menemani Anda dengan sebuah perbincangan yang inspiratif dan juga menarik untuk mengisi ruang informasi Anda di pagi hari ini. Saudara, membuat produk dari kerajinan tangan kini bukan lagi sebatas hobi, melainkan dapat dijadikan peluang untuk mendatangkan cuan. Namun dibutuhkan kreativitas tinggi untuk mampu menciptakan sebuah produk buatan tangan yang tampak menarik dan bernilai ekonomi tinggi. Seperti yang dilakukan seorang perempuan yang menekuni usaha tas handmade. Lalu seperti apa karyanya? Nah, langsung saja kita bahas bersama Arika Haya, owner dari Crochet ID. Selamat pagi Mbak Arika. Selamat pagi Kak. Apa kabar? Baik. Baik. Nah Mbak Arika, di depan saya ini sudah ada produknya Mbak Arika nih. Nah mungkin bisa jelaskan ini sebenarnya apa sih Mbak? Ini tas handmade, ini dari bahan kain dan diisi dengan dakron Kak. Oke. Ini lagi happening banget di Korea. Happening banget di Korea? Iya, Oke. ini lagi happening banget. Terus kalau di Indonesia sih belum terlalu ya, apalagi bagian Makassar tuh belum. Tapi kalau di bagian kayak Surabaya, Bandung gitu udah rame banget sih Kak. Oke, ini namanya apa nih penyebutannya? Untuk tasnya, Iya. chunky bag. Chunky bag? Kita cuma panggilnya gitu sih Kak. Oh oke. Chunky bag soalnya dari bahannya chunky. Chunky itu maksudnya gimana nih? Chunky kayak gendut gitu. Oh oke, karena diisi dakron tadi ya. Nah ini lalu bahannya ini yang chunky ini benangnya dibelikah atau diproduksi sendiri juga? Diproduksi sendiri sih Kak. Tapi Jadi dibuat sebagian sendiri? juga ada yang beli. Gitu. Sebagian diproduksi sendiri. Oke. Dari benangnya. Baik. Nah lalu Arika sendiri menekuni ini mulai dari kapan sih? Sebetulnya masih terhitung baru sih Kak. Baru juga? Baru bulan April tahun ini. Oke, dan langsung jadi crochet.id nih. Lalu membuatnya ini susah nggak sih? Enggak sih Kak, kalau untuk yang tas gini ini mungkin 30 menit jadi ya. 30 menit, terbilang cepat berarti ya? Cepat. Oke, lalu bahan yang dibutuhkan ini berapa banyak untuk bisa jadi satu tas? Untuk satu bag yang ini ukuran medium ya Kak, ini butuhnya 500 gram. Mungkin bisa ditunjukkan nih cara membuatnya ini gimana sih? Oh ya, yang ini udah jadi kan ya? Berarti yang Oke, udah setengah jadi nih ceritanya. Oke. ini udah setengah jadi. Dan stepnya tuh sebetulnya sama dari step pertama sampai akhir tuh sama aja Kak. Jadi Oke. kayak dari sini masukin. Oke, mungkin bisa menghadap ke kamera Mbak Rika. Ini, Oh, dimasukin gitu ya? iya. Jadi disesuaiin aja, ditarik-tarik. Oke, ini berarti basicnya adalah merajut sebenarnya ya? Merajut, sama aja. Sama aja ya. Oke, lalu soal crochet.id ini sambil bikin mungkin Mbak. Bisa. Crochet.id ini produknya apa-apa aja selain tas ini? Kita kebanyakan cuma tas sih Kak, tapi semuanya rajut dan bahannya beda-beda. Oke, Misal, bahan yang digunakan biasanya apa? Biasanya kita pakai polycherry. Itu apa tuh Mbak? Polycherry itu benang khusus rajut untuk bahan yang non-wearable seperti tas, sepatu. Bisa merajut pakai sepatu, dirajutkan Kak, gitu. Sepatu rajutan gitu ya? Bisa, Oke. buat bayi kan. Iya benar-benar. Kemudian apa lagi? Kalau untuk tas sendiri sih misal ada chenille yarn, itu bahannya kayak handuk. Seperti handuk? Seperti handuk. Oke, tapi dia wearable nggak? Dia wearable. Oke, cukup nyaman untuk dipakai seperti itu ya? Oke. Nah ini proses apa ini untuk membuat badan tasnya? Ini chain. Chain namanya. Oke. Nah, dimasukin ke sebelahnya gitu ya. Iya, Kak. Kelihatannya mudah ya, tapi tetap butuh kesabaran gitu. Iya, karena saya sebelumnya udah pernah open workshop juga kan, Kak. Oh, untuk udah ini. pernah open workshop? Iya, Oke. workshop. Itu kan saya bilangnya, mungkin ini gampang diikutin, ternyata susah banget ngajarin orang. Oke. Walaupun dia udah ada basic merajut, tapi tetap susah ngajarinnya. Nah,
Ini berarti Mbak Arika mulai belajar merajut dari kapan nih? April. Oh, pas kenal tas ini Iya. baru mulai belajar ngerajut juga gitu ya. Oke, pertama kali belajar susah nggak sih? Pertama kali belajar susah sih Kak, pasti susah. Tapi saya belajarnya otodidak. Otodidak. Oh, berarti setelah belajar otodidak itu baru beranikan diri untuk buka kelas Iya. seperti itu ya. Oke, antusias teman-teman yang ikut gimana tuh? Kalau untuk di Makassar sih belum terlalu rame ya Kak. Mungkin karena pertama juga buka workshop. Arika sendiri dari mana nih asalnya? Saya asalnya dari Surabaya Kak. Oh, dari Surabaya, tapi baru mulai bikin workshop di sini gitu. Enggak, saya di sini udah lama, tapi saya asalnya dari Surabaya, tapi di Makassar udah lama. Oh, oke. Nah, kemudian selain di Makassar, yang Arika lihat tas-tas seperti ini populernya di mana aja sih kalau di Indonesia? Di Indonesia, mungkin di Bandung, di Surabaya, di Jakarta, dan di Bali tuh udah lumayan rame Kak, untuk workshopnya dan juga penjualan tas gininya. Tapi di Makassar masih sepi ya, Iya Kak. masih pengenalan mungkin. Oke. Nah, Arika, sambil dikerjakan tasnya, mungkin ketika Arika melihat potensi pasar di Makassar tentang UMKM semacam ini, itu gimana sih sampai akhirnya Arika memberanikan diri nih membuka crochet.id? Awalnya saya kan ngontek itu salah satu akun Instagram Sedia Kala Kolektif. Dia di situ menyatukan UMKM di Makassar gitu Kak. Jadi kita titip barang di dia, lalu dia yang pasarkan gitu Kak. Oke. Jadi saya nunjukin ini buatan saya gitu, dia suka, ya udah saya stok di situ lah akhirnya. Dan animo masyarakat yang pembelinya seperti Pembelinya cukup kencang sih Kak. Di situ baru saya taruh kemarin restock, 1 hari kemudian udah habis kejual. apa? Wah, berarti lumayan bertumbuh pesat gitu ya. Oke, baik. Sambil Arika terus melanjutkan tasnya, kami jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi Tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan. hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik bisa. Waktu habis. Let's go. Mau makan-makan enak juga boleh. Mumtaz. Semuanya ada di sini. Wow. Pada hari dan jam-jam berikut. Teman akhir pekan bersama Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi, Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal seolah-olah sekarang yang kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, masih bersama saya Panca Rizky dan owner dari crochet.id, Arika Haya. Nah Mbak Arika, crochet.id ini dimulai dari April, tapi namanya kan unik nih, crochet. Itu artinya apa sih? Crow dari crochet atau rajut, dan Oke. juga cherry. Mungkin saya pikir bagus gitu digabungkan. Oke. Jadi udah suka crochet. cherry berarti. Jadi Oke. crochet. Jadi namanya crochet. Oke, tadi dikatakan bahwa berawal dari ngontak sedia kala, kemudian dipasarkan di situ. Lalu sejauh ini inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Mbak Arika, kemudian untuk mengembangkan crochet ini apa-apa aja Mbak? Yang saya lakuin
membuat bentuk-bentuk yang lain, Kak. Kayak ini kan misal ini bentuknya gini, terus ada yang Oke. bentuk handbag, ada shoulder bag, ada yang bentuk Berarti ini sling bag. tergolong handbag gitu ya? Ini tergolong shoulder bag, Kak. Shoulder bag. Oke. Berarti ini cocoknya digunakan untuk apa nih? Buat hangout juga bisa. Untuk bebas aja ya, Bebas seksual aja aja ya. Oke. Nah, kemudian ini cerita dong Mbak, proses pembuatan bahannya. Ini kan diproduksi sendiri nih bahannya, yang cangki ini. Nah, ini gimana tuh? Susah nggak sih buat bahannya? Sebetulnya enggak sih, Kak. Dari kainnya ini bahannya bahan kain TBM. TBM namanya. Terus dalamnya diisi dengan dakron. Itu Oke. aja sih. Nah, itu satu kali dibikin berapa panjang tuh Mbak? Kalau saya kan ke penjahit, jadi tuh maksimal panjangnya cuma 12 meter. Maksimal 12 meter. Oke, tapi itu sudah cukup untuk buat satu tas gitu ya? Cukup untuk yang handbag. Untuk handbag. Nah, kemudian inovasi-inovasi yang lain terpikir nggak sih? Misalnya, mau buat ransel lah. Itu ribet nggak sih ya kira-kira? Ransel bisa, tapi nggak bisa kalau pakai yang kain, benang ini, Kak, nggak bisa. Oh, bisanya pakai apa? Benang-benang yang lain yang lebih kecil mungkin, soalnya kan bisa, cuma kayak terlalu gede kalau buat taruh di belakang gitu biasanya. Oke. Nah, Mbak Arika, terpikir nggak sih untuk satu saat bikin satu tempat sendiri misalnya ketika melihat potensi sekarang? Terpikir ya, ya Kak, pastinya. Oke. Nah, lalu ini sudah sampai mana yang prosesnya? Dikit lagi tinggal handle-nya, Kak. Tinggal handle-nya. Bentar ya. Saya harus dihitung dulu, soalnya kalau nggak dihitung nanti salah. Oh, itu Dan beda apanya? nanti pasti miring. Oh, oke. Harus dihitung ini udah berapa row dan berapa chain. Row yang mana, chain yang mana nih? Row itu ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu, Oke. Kemudian chain yang Chain ini keluar-keluar yang ininya. masing-masing ini 12 chain. Oh, oke. Nah, berarti ini bisa dibilang langkah terakhir gitu ya? Iya, Kak. Terus, Nah, paling gede nih, Arika pernah buat tas segede apa? sebetulnya yang ini sih, Kak, yang paling gede. Oh, ini yang paling gede? Kebanyakan Oke. malah lebih kecil daripada itu. Yang lain lebih kecil daripada ini? Oke. Tapi ini kalau dilihat, buat lumayan ya. Nah, tuh. Mana nih? Oke, Oke, itu sampai tahap terakhir. Nah, terus tinggal bikin handle. Tinggal buat handle-nya. Nah, lanjut soal UMKM ini, Arika. Arika melihat perhatian pemerintah yang dibutuhkan untuk mensupport UMKM, karena kan ini sebenarnya unik nih. Dan sayang sekali kalau tidak berkembang di industri Makassar, katakanlah seperti itu. Nah, bentuk perhatian yang dibutuhkan itu kira-kira seperti apa sih? Kayak mungkin membantu bikin suatu event di mana UMKM menyatu begitu, terus ada penjualan gitu mungkin. Oke, pameran ya. Pameran, Bikin ya. pameran. Nah, ini apa nih prosesnya? Ini chain terakhir untuk handle-nya. Jadi ini ujungnya tas. Oke. Kayak dikancing gitu ya? Disatuin. Nah, tadi Arika bilang susah untuk mengajar orang. Nah, tantangannya untuk mengajar orang itu gimana sih? Misal kan kalau gini gitu harus dari sebelah kanan. Biasa mereka langsung dari sebelah kiri, jadi bentuknya aneh. Atau misal kalau chain kan awalnya tuh begini, tapi mereka mulainya dari sini atau gitu, jadinya beda. Oke, jadi kurang rapi gitu ya. Nah, lanjut soal harga nih Arika. Satu tas ini dibanderol berapa? Kalau untuk handbag saya bandrol harga 170.000, dan untuk shoulder bag 200.000, terus untuk sling bag 230.000, Pak. Nah, menerima juga nggak sih request misalnya ada nih klien yang pengen dong saya dibikinin ini. Oh iya, Kak, pernah ada yang request two tone, jadi 2 warna. Oke. Jadi untuk warna ini sama warna hitam, jadi disatuin dulu Nah, itu dalam gimana satu tuh? tas. Tinggal Karena kan bahannya terpisah dong ya? Iya, bisa dijahit manual, Kak, disatuin sini. Oke.
Nah, ini sudah proses mendekati akhir nih ya. Udah keliling. Waktu awal merintis ini Arika buatnya berapa kali percobaan nih? Lalu akhirnya pede nih untuk menjual sebagai 2 produk. kali percobaan. 2 kali aja. Oke, berarti cukup terampil kita ya untuk membuat. Kalau satu udah tas ada basic merajut sih mungkin udah gampang ya, soalnya sama metodenya. ini. Oke, Merajut yang pakai alat. baik. Nah, metode merajut sendiri itu sebenarnya gimana sih? Mungkin untuk pemirsa Sapa Sulsel yang belum mengerti, merajut itu cuma satu macam kah atau banyak teknik? Banyak teknik, Kak. Oke, yang Arika kuasai seperti apa? Misal dalam awal tuh chain, ada single crochet, double crochet, half double crochet, ada bubble stitch, decrease, increase, ada gitu. Oke, itu Arika kuasai semua tuh? Untuk saat ini sih ya, lumayan lah, Kak. Baik. Nah, yang paling rumit menurut Arika? Menurut saya yang paling rumit ganti warna dalam Ganti crochet. Misal kalau kita mau bikin tas 2 warna gitu, Kak, changing warnanya itu agak rumit. Oke. Karena harus nyambung benang mungkin ya? Dan benang yang lainnya harus di hide gitu. Oke. Jadi Biar sambungannya nggak lebih nampak rapi. gitu pas di luar. Benar. Oke, Arika masih melanjutkan nih tasnya, namun kami kembali harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi Tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan. hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik bisa. Let's go. Mau makan-makan enak juga boleh. Tuntas. Semuanya ada di sini. Wow. Pada hari dan jam-jam berikut. Teman akhir pekan bersama Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Kakak, saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas. Mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan, kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Masih ditemani crosscherry.id, Anda menyaksikan Sapa Sulsel bersama saya Panca Rizky dan Mbak Arika Haya. Nah, ini tasnya udah hampir jadi nih. Tinggal handle ya, Mbak? Ya, tinggal handle-nya, Kak. Oke. Nah, dari bahan ini sendiri sebenarnya selain tas bisa dibikin apa-apa aja sih? Bisa dibikin bantal sofa, Oke. sarung bantal juga bisa, Kak. Bantal yang gede buat di kamar bisa, Oke. sarung bantal bisa juga dipakai di mobil buat sandaran gitu, Kak. Baik, banyak ya variasinya. Oke. Nah, Mbak Arika, tips dong untuk pemula biar ketika mereka mungkin berminat untuk membuat kerajinan seperti ini, mulainya tuh gimana sih? Mulai aja dulu. Maksud saya kayak nggak usah ragu lah gitu, biasanya kan kalau baru mulai tuh takut nggak kejual. Betul. Takut rugi di modal. Benar. Enggak, asal kamu tahu cara penjualan, cara memasarkan gitu, Kak, dan produknya emang bagus ya bakal ada yang minat kok, karena selera orang kan beda-beda. Oke, benar. Berarti nggak usah takut, mulai aja dulu yang penting ya. Nanti pasar kamu akan menemukan kamu. Oke. Nah, ini handle-nya tinggal dipasang nih ya, berarti. Ya, Pak. Ini harus dihitung dulu. Harus masing-masing 1, 2, 3, 4, 5.
Oke, chainnya dihitung, kemudian di apa nih langkah terakhir? Dimasukin ke sini. Oke, terlihat mudah tapi sebenarnya butuh ketelitian ya. Kalau salah hitung, jadi miring hasilnya. Oke, nggak rapi gitu ya. Nah, ini sisanya diapain nih? Sisanya dimasukin sini, tapi dikaitin ke yang lainnya biar nggak kelihatan. Oke, disembunyiin gitu ya. Oke. Kaitin, terus Disembunyiin. Oke, dan dirapiin yang depannya. Kan biasa kan ada yang kecil, ada yang besar. oh ya lebih karena ketarik gitu ya. Dirapiin aja. Gitu ya. Nah, udah jadi satu handbag dari Crochere.id. Ini satu segmen jadi ya. 30 menit. Iya, satu program jadi ya. Oke. Bisa diperlihatkan di kamera. Nah, ini dia hasilnya. Dari tadi dibikin sama Mbak Arika Haya. Nah, Mbak, untuk pemesanan nih, siapa tahu ada pemirsa Sapa Sulsel yang nonton kemudian mau beli. Nah, ini gimana tuh caranya? Bisa ke Instagram di @crochere.id. @crochere.id. Atau kalau ke offline store, bisa juga ke sediakala.kolektif. Dia ada di Jalan Monginsidi, Kak. Oke. Produk kita ada di sana. Untuk workshopnya masih buka? Workshopnya rencana bulan ini ada 1 sih, Kak. Bulan ini. Nah, cara daftarnya dong? Bisa langsung ke Instagramnya crochere.id. Oh, tinggal DM gitu ya? Bisa. Oke. Untuk satu ini dibanderol seperti yang tadi dikatakan 170.000 ya? Nah, ini untuk ukuran handbag. Untuk ukuran handbag. Sedangkan untuk shoulder bag seperti ini harganya 200.000. Oke. Nah, terakhir promosi dong Mbak ke pemirsa Sapa Sulsel yang berminat nih. Sekalian untuk ajak nih UMKM seperti Mbak untuk kemudian berani mengeksplorasi dan memamerkan karyanya untuk jadi penarik cuan. Seperti apa tuh Mbak? Mulai UMKM itu agak susah ya Kak. Jadi tetap semangat dan rajin belajar aja, apalagi kalau merajut itu harus butuh ketelitian sih. Oke. Oke, dan kalau mau custom bisa langsung ke crochere.id. Bisa 2 warna atau bentuk apa aja yang dimau lah. Tinggal kirim referensinya bisa lah. Oke. Berarti untuk customasi bisa ya? Bisa. Gitu. Nah, produk-produk ini kan sebenarnya banyak nih. Yang apalagi di luar Makassar mungkin sudah menjamur gitu ya. Nah, Mbak Arika sendiri tidak takut ketika mungkin nanti ada kompetitor mungkin yang meniru crochere.id? Itu gimana tuh? Enggak Mbak apa-apa menyikapinya? ya Kak, itu kan sudah hak mereka kalau mereka mau belajar dan juga menjual Kak. Dan lagian kita punya daya saing masing-masing lah ya. Oke, Mungkin lebih ke dari- ciri khas masing-masing gitu ya. Mungkin dari bahan beda atau dari metode beda gitu bisa jadi kan. Jadi kalau pemirsa Sapa Sulsel yang ingin memesan crochere.id bisa langsung main-main ke Instagramnya @crochere.id. Nanti juga kami tampilkan di layar ya Mbak. Oke, menarik sekali inspirasi pagi ini. Terima kasih Mbak Arika Haya sudah bergabung di Sapa Sulsel pagi ini membahas crochere.id. Kita berharap UMKM di Kota Makassar khususnya bisa lebih disupport gitu ya untuk semakin berkembang khususnya untuk perekonomian Kota Makassar sendiri. Nah, baik, kami akhiri Sapa Sulsel sampai di sini saudara. Tetap saksikan Kompas TV, independen terpercaya karena saat lagi masih akan hadir berbagai program menarik lainnya. Saya Panca Rizky pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.